undangannya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan undang. Saya tidak akan merubah keputusan. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Anggapan ya, tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu, dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta seperti itu. Karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan, bukan kita mencari-cari kesalahan. Ini ketulusan. Juga jangan ada orang ingin mengkritisi PJJ lalu Anda buka mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun, karena dia cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar. Inilah Sudewo yang terus menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Sosok bupati yang dianggap berani dan arogan yang kini menuai gelombang kritik tajam dari warganya sendiri. Kebijakan kontroversialnya soal menaikkan pajak PBB 250% memicu kemarahan publik dan aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Langkah yang diklaim Sudewo sebagai upaya penyesuaian tarif setelah 14 tahun tanpa revisi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun alih-alih mendapat dukungan, kebijakan ini dianggap membebani rakyat dan mencederai rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Yang buntutnya Sudewo didesak untuk mundur atau dilengsarkan secara paksa oleh rakyatnya. Lantas bagaimana sejumlah pembelaan hingga pertahanan sang Bupati Pati untuk menyelamatkan kedudukannya dengan berbagai cara akan berhasil? Ataukah dirinya akan menyerah pada rakyat dan dengan sikap kesatria mengundurkan diri di tengah maraknya desakan pelengseran dari jabatannya? Hingga Buya Yahya membeberkan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saya ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya. Saya sudah mengajak bersama untuk membangun, tapi kalau ada yang mengganggu, sengaja merintangi, tentu urusannya berbeda. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Sosok Bupati Pati Sudewo yang sempat membuat pernyataan kontroversial bahwa dirinya tidak gentar menghadapi gelombang protes, bahkan jika jumlah massa mencapai 50.000 orang, ia menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun karena menurutnya kepemimpinan tidak boleh ditentang. Pernyataan ini justru menambah bara dalam api kemarahan publik. Tak hanya soal pajak, sorotan terhadap Sudewo juga melebar ke sisi pribadi dan rekam jejaknya. Berbagai video yang memperlihatkan dirinya membagikan uang kepada para biduan hingga berjoget dengan personel 3 serigala tersebar luas dan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Aksinya ini dinilai tidak pantas dan mencoreng citra sebagai pejabat publik. Selain itu, Sudewo juga pernah terseret dalam dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Dalam kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang sebesar 3 miliar dari rumahnya. Meski Sudewo membantah keterlibatan dan hingga kini kasusnya tersebut belum tuntas, yang citra bersihnya tetap dipertanyakan sampai sekarang. Dan mesti Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB sebab begitu besar tekanan publik, namun permintaan maaf itu dinilai sebagian masyarakat belum cukup. Desakan agar Sudewo lengser atau dilengsarkan tetap menggema.
karena publik menilai kepemimpinannya syarat arogansi dan tidak berpihak pada rakyat. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan memungkar pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita tuh, suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Tentu kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya, mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak tanggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu, dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta, seperti itu. Jadi kita harus membedakan maka bukan. Kalau misalnya seorang raja punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, nggak boleh. Contoh, sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya, jika presiden memberi, menuruti, ya selesai, alhamdulillah, itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah merubah, membuat perubahan, bukan kita mencari-cari kesalahan. Ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya, meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Na'udzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh, antara dia dengan Allah. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Dan juga jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun, karena dia cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar, dan bukan membongkar pribadinya kok. Meski tidak menyebut nama Sudewo secara langsung, Buya Yahya memberikan pandangan mengenai seorang pemimpin dalam perspektif Islam yang menurut beliau bahwa pemimpin bukanlah alat untuk menindas rakyat, melainkan sarana untuk mensejahterakan masyarakat yang harus dijalankan dengan amanah dan kejujuran. Lantas apakah Bupati-Pati akhirnya akan mundur dengan kesatria demi rakyat Pati, ataukah akan tetap teguh pendiriannya menjalani kepemimpinan yang sudah jelas terciderai oleh sejumlah kelakuan pribadi dan kebijakannya yang dianggap buruk oleh masyarakat Pati sekarang? Mari kita tunggu langkah besar apa yang akan diambilnya ke depan, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa menjadi seorang pemimpin berarti siap berpihak kepada rakyat. Setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia melalui hukum, tetapi juga di akhirat sebagai hisab yang tak terhindarkan. Bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian dan keputusan, tetapi juga soal empati, komunikasi, dan tanggung jawab moral. Ketika rakyat merasa terpinggirkan, maka sekuat apapun legitimasi formal seorang pemimpin tetap akan goyah jika sudah kehilangan kepercayaan publik.